Baik Ustadz, di sore hari ini tema kita masih mengenai tazkiyatun nafs Ustadz, dan kemarin mitra muslim yang sudah menyimak kemarin masih mukodima penjelasan tentang mengapa perlu tazkiyah ya, khususnya di bulan suci Ramadan saat ini. Nah, insya Allah pada sore hari ini Ustadz dan juga mitra muslim kita akan melanjutkan, yakni tentang bagaimana kiat meraih kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Ada apa saja ini Ustadz kiatnya? Silakan. Baik, saya sapa semuanya, para pemirsa, para pendengar suara Muslim dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya akhil karim, sebenarnya kita berbicara kebahagiaan hidup tidak hanya di bulan Ramadan ya, Ya. tapi kebahagiaan yang bisa kita rasakan dalam semua kehidupan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana bahagia. Sebab kalau orang tidak bahagia, kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak bahagia tidak akan merasakan nikmatnya salat malam di bulan Ramadan ini karena dia sedih, Ya. tidak bahagia. Orang kalau tidak bahagia, pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, amanah-amanah yang dipikul jadi beban. Kenapa tidak bahagia? Nah, rupanya ini kebahagiaan ini sesuatu yang harus kita raih, harus kita jaga. Sehingga kalau bahagia, tumaknina kita beribadah. Kalau bahagia, kita juga merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan seperti ini. Tidak jadi beban. Lapar, iya merasakan lapar, tapi ada kenikmatan, ada kebahagiaan dengan lapar itu. Orang kalau bahagia juga baca Quran itu tidak ngejar target lagi, tapi baca Quran pelan-pelan, dia nikmati, ya dia rasakan, seakan-akan dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Kenapa? Bahagia. Tapi kalau tidak bahagia, pengen cepat selesai itu. Jadi beban baca Quran itu. Ya. Makanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, bahkan redaksi doanya pun juga datang dari Allah dengan bahasa walladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itulah mereka-mereka, kata Allah, yang selalu mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, ya Allah karuniai kami dalam hidup ini hidup yang bahagia, hasanah, baik. Ya, sebab kalau tidak baik, tidak bahagia ini, rumah tangga tidak bahagia, masa enak ya? Tidak enak ya? Ya, punya anak tidak bahagia, jadi beban anak itu. Ya kan? Apa saja kalau tidak bahagia, tidak tumaknina kita hidup ini. Nah, minta pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi juga jangan lupa wa fil akhirati hasanah, minta pula kebahagiaan di akhirat. Makanya saya tadi langsung mengomentari, kita tidak hanya ingin bahagia di bulan Ramadan, bahkan pasca Ramadan, nanti ketemu dengan Ramadan berikutnya, sampai nanti di akhirat pun kita juga ingin bahagia. Begini. Karena boleh jadi Mas Rangga, ada orang sukses di dunia, bahagia di dunia, tapi belum tentu bahagia di akhirat. Mungkin ini adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat. Bahagia di dunia itu diberi, kadang-kadang diumbar oleh Allah Subhanahu wa taala.
berbagai macam kenikmatan dunia itu. Sepintas dia merasa bahagia, tapi belum tentu di akhirat dia akan bahagia. Ada juga di akhirat bahagia, insya Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mungkin di dunia tidak bahagia, banyak masalah. Bisnisnya yang bermasalah, ini yang macam-macam. Tapi insya Allah ketika dia sukses menghadapi semua itu, dia bisa kelola sehingga dia merasakan masalah yang dia timpa itu, yang dia rasakan itu, dia kelola dengan benar sehingga merasa bahagia menghadapi semua itu. Jadi nah, kita pingin para pemirsa dan para pendengar suara muslim dimanapun berada, tapi kita pingin dua-duanya bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Insya Allah waqina adzabannya lebih gampang lagi. Ya, karena kita sudah mendapatkan dua-duanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata kebahagiaan seperti itu tidak kun fayakun, ya. Kebahagiaan seperti itu tidak bisa muncul begitu saja. Ibarat orang pengen sukses, kan harus ada usaha, ya kan? Orang pengen rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, kan bahagia itu. Apakah nikah langsung begitu? Ada konsekuensi logisnya, ya kan? Ada muqtadayat atau mutatallabat kalau dalam bahasa Arabnya itu seperti itu. Ada hal-hal yang harus kita gali bagaimana bisa meraih kebahagiaan itu, karena bahagia itu tidak kun fayakun, tidak simsalabim, tidak muncul begitu saja. Harus ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Inilah tema saya 3 pertemuan ke depan dengan saat ini, ya, bagaimana kita bisa meraih secara maksimal merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan bahagia pula hidup di akhirat. Sebenarnya ada 6 ini, ya, kalau dilepas banyak sebenarnya. Ini saya pilih 6 saja kan di momentum Ramadan ini. Yang pertama, dawamus syukri lillahi subhanahu wa ta'ala. Terus menerus pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa maknanya ini? Apa katanya syukur dengan bahagia? Nanti kita bahas ini, ya. Nah, yang kedua yaitu as-sabru ala qadarillah wa qada'ih. Kita sabar, ya. Memang syukur dan sabar ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya itu. Nanti saya detailkan pula apa makna sabar sehingga kita merasakan bahagianya hidup ini. Nah, yang ketiga, ad-du'aul khalis. Ya, ad-du'aul khalis, berdoa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, doa ini luar biasa, ya, membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita tentram, membuat kita damai dengan doa ini, karena kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat adalah birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Apa hubungannya bakti orang tua dengan kebahagiaan hidup? Aduh, ini dahsyat juga ini. Ini perlu saya angkat mumpung lagi kita di momentum Ramadan seperti ini. Kemudian yang kelima itu adalah sihhatut ta'amul ma'an nas. Ya, benar interaksi sosialnya antar manusia. Bahwa kita ini tidak punya musuh. Ya, tidak punya rivalitas. Seorang kalau punya musuh tidak bahagia. Lihat musuhnya sumpek. Nah, nanti saya akan bahas masalah ini dan bagaimana teguran Nabi kepada kita. Makanya karakter seorang mukmin itu tidak boleh punya masalah dengan siapapun pula. Kalau kita ingin bahagia. Nah, ini saya jaga betul bab yang satu ini. Saya tidak ingin punya musuh di dunia ini. Ya. Oke, nanti kita detailkan ya masalah ini. Terus yang ke berapa? 6. Yang ke-6 adalah as-sadaqah. Al-infaq, as-sadaqah. Kalau zakat tidak perlu saya bahas, karena zakat ini kewajibannya, wajib. Tapi lebih indah lagi, sudah mengeluarkan zakat tapi juga masih berpikir untuk bersedekah. Aduh, dengan sedekah nanti bisa jadi tenang hidup kita ini. Balak-balak nanti itu tidak akan hinggap kepada kita, tidak akan menyentuh kita gitu. Orang kalau terhindar dari balak, ya pasti bahagia. Orang kalau sehat pasti bahagia karena lewat sedekah ini dan lain. Nanti kita bahas masalah ini. Nah, monggo sekarang kita satu persatu kita bedaya, kita renungi apa benar apa yang saya sampaikan. Ya, sebenarnya banyak. Saya ngambil 6 sajalah. Oke. Yang pertama tadi apa? Syukur. Dawamus syukri lillah.
Kaitannya dengan terus-menerus bahagia tadi. pandai-pandai mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita ingin bahagia gitu. Allahu Akbar. Saya tersentuh dengan bahasanya Ustadz Ahmad Muzaffar ya. Saya pernah ngikutin kajian dia itu. Ketika juga narasumber juga di sini ya. Ya. Masya Allah. Beliau pernah mengingatkan dampak syukur ini. Ya. Karena Allah mengatakan la in syakartum La azidannakum. la azidannakum. Langsung loh, Allah pakai lam taukid dan non taukid. Benar-benar kami akan menambah nikmat itu. La azidannakum. Coba lihat langsung setelah itu ayat Allah mengatakan, ayat berikutnya apa? Wala in kafartum. Lo apa hubungannya syukur dengan kufur gitu? Berarti seakan-akan kalau kalian tidak bersyukur, maksudnya la in kafartum, orang kalau tidak bersyukur dia kafir gitu. Dia menentang Allah. Dia tidak mensyukuri nikmatnya Allah SWT. Allah tidak pakai kalau kalian tidak bersyukur, inna azabi tidak, tapi wala in kafartum. Langsung Allah mengatakan kalau kalian kufur, inna azabi syadid. Siksaku sangat pedih. Nggak main-main ini. Oke, kita tidak bicara siksa ini, kita bicara bahagia sekarang ya. Bicara bahagia, ayo pandai-pandailah kita bersyukur. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, Allahu Akbar. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah ini untuk kita syukuri, aduh, terlalu banyak. La tuhsuha. Betul. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Ya, nggak akan bisa dipakai kalkulator pun habis angkanya itu di kalkulator itu. Gini aja lah kita bicara yang langsung terkait dengan kita manusia ini ya. Lebih enak seperti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita coba lihat, kita ini diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini sebagai makhluknya yang namanya manusia. Ini nikmat tidak ya? Nikmat, Ustaz. Coba bayangkan kalau kita tidak jadi manusia. Jin. Tidak kelihatan kita. Hah? Ya. Bahkan nakut-nakutin orang bisa aja itu. Atau menjadi makhluk na'udzubillah yang dihinakan oleh Allah, binatang, hewan. Kita bukan binatang, bukan hewan. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke dunia untuk mengelola dunia ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia kita ini dimukadimi dengan Adam ini Pak. Adam kemudian punya istri, terus kita menjadi anak cucunya seperti ini. Berarti kita dipilih oleh Allah. Bayangkan kalau kita jadi kambing, sembelih ya, Iya. Hah? Jadi sapi, nunggu Idul Adha, antrian untuk jadi korban kita ini. Ya, kalau kita jadi yang lainnya ya, na'udzubillah. Kita tidak jadi kambing, tidak jadi sapi, tidak jadi ayam. Apalagi binatang-binatang yang kemudian dihinakan oleh Allah. Wal khanazira wal qiradata, babi, monyet gitu, kera gitu. Hah? Wal kalb. Ya Allah, kalb disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal an'am, binatang ternak. Terus apa lagi nih? Banyak gambaran dalam Al-Qur'an itu ya. Ya, atau ankabut, az-zubab, laba-laba, lalat gitu, nyamuk. La, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila gitu. Itu Allah yang memberikan statement kepada kita. Kami muliakan anak manusia, kita dimuliakan oleh Allah. Makanya kita jangan boleh menghinakan diri karena kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Menjadi manusia yang siap untuk memakmurkan dunia ini. Allahu Akbar. Lanjut para pemirsa, para pendengar, apa kata Allah Subhanahu wa taala atau dalam ayat atau dalam ayat yang lain, kita ini tidak hanya sekedar menjadi manusia. Di antara sekian banyak manusia, miliaran manusia, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muslim. Berarti kita mendapatkan hidayatul Islam. Mendapat hidayah Islam. Bayangkan para pemirsa, gimana kita tidak akan bahagia
dan tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak jadi Yahudi. Kita tidak menjadi Nasrani. Kita juga tidak menjadi Majusi, ya. Coba bayangkan kalau kita saat ini kemudian kita manusia banyak memang ini, banyak manusia berkeliaran di muka bumi ini, ada yang di Eropa, di Amerika, semua. Kita di semua manusia itu dipilih oleh Allah sampai menjadi orang yang mendapatkan hidayah Islam ini, Muslim. Allah Akbar. Yang jelas sudah kita diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia tidak ini? Bahagia. Syukuri ini Pak, Ibu. Syukuri keberadaan kita menjadi seorang Muslim. Syukuri sehingga kita semakin semangat belajar Islam ini. Semakin semangat gitu. Oke? Nah, di antara Muslim itu diperas lagi oleh Allah kita menjadi seorang mukmin. Allahu Akbar. Buktinya apa ya? Kita berpuasa sekarang. Tidak ada iman kita tidak akan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak ada iman kita tidak akan puasa. Ya kan? Banyak orang Muslim tapi tidak puasa banyak saat. Ya mudah-mudahan tidak banyak lah ya. Ada yang seperti itu. Tapi kita dipilih oleh Allah mendapatkan menjadi manusia, mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan hidayah iman lagi. Sempurna ya akhi. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Segala puji bagi Allah di mana Allah telah karuniakan kepada kami nikmat Islam dan nikmat iman ini. Allahu Akbar. Ini baru kita bicara syukur kaitan dengan masalah akidah ya akhi. Saya belum bicara dari aspek sosialnya, nikmat sosial ini. Ya. Monggo Ustaz. Ini jadi panjang kemana-mana, tapi tidak apa-apa ya. Ini sehingga kita merasakan kebahagiaan hidup gitu. Oke, saya lanjutkan para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini alhamdulillah sudah menjadi umatnya Muhammad, umat al-Islam, umat al-iman. Terus kita diberi oleh Allah karunia punya keluarga. Saya ingin nanya ini. Keluarga ini nikmat atau tidak? Nikmat Ustaz. Kita punya istri nikmat atau tidak? Nikmat. Syukuri itu ya akhi. Ya. Syukuri. Kalau antum istri antum pingin taat sama antum, syukuri. Antum dipertemukan oleh Allah dengan istri antum, begitu pula ibu dipertemukan dengan suami ibu, itu atas izin Allah, atas takdir Allah dipertemukan menjadi satu sama lain. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah mempertemukan kita menjadi berpasangan seperti ini. Syukuri. Ini sekarang banyak orang tidak mensyukuri, makanya tidak bahagia gitu. Kadang-kadang istri jadi beban, suami jadi beban, ya kan? Suami jadi beban, akhirnya apa? Tidak bahagia gitu. Tidak bahagia. Tapi kalau kita ada istri di rumah, Allahu Akbar. Oh apa ya? Saya jadi teringat ini. Ini sering saya sampaikan di khutbah nikah saya. Suka-suka saya sampaikan, bukan sering, suka-suka saya sampaikan kalau pas terlintas berbicara atau nasihat-nasihat nikah sering saya sampaikan masalah ini. Saya jadi teringat ini sekaligus bentuk syukur dan sabarnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar ini ya akhi, orang yang dikenal paling tegar. Begitu tegar dan tegas. Sampai masuk Islamnya itu berkat doanya Nabi, Allah mahdi li ahadil umarain, dan Allah memilih Sayyidina Umar. Keras. Tapi keras yang berkeris yang tajam gitu. Dia itu Sayyidina Umar. Sampai kata Nabi, "Ya Umar, babaluka, ada apa denganmu ya Umar? Kau kalau berjalan satu langkah, aku perhatikan setan sudah lari 1000 langkah karena takut bertatapan langsung dengan Umar gitu." Coba begitu kuatnya iman dia itu. Dan tegas. Tak kompromi akan kebatilan itu. Itu Sayyidina Umar gitu. Karena memang dibutuhkan orang-orang seperti di zaman Nabi itu. Tapi begitu menghadapi dengan istri, dengan keluarga di rumah, menjadi orang paling lembutnya orang. Allahu Akbar. Pernah ada kisah ya akhil karim. Dan di kitab ini juga ada sebenarnya. Tapi inilah kita. Pernah ada satu kisah. Kisahnya beliau ini. Ada salah seorang manten pasutri, pasangan suami istri. Dia ingin lapor pada Sayyidina Umar karena tidak tahan melihat begitu dominannya sang istrinya itu. Sampai dia merasa, buat apa saya berkeluarga demikian? Padahal saya berkeluarga ingin sakinah mawaddah warahmah gitu. Nyambung ya? Sehingga dia merasakan, karena kalau bahasa di situ istatalat ala zawjiha, ala zawjihi gitu. Dia
apa namanya? Apa istilah ini? Nyerocos kalau berbicara, cerewet. Di rumah itu ngamuk terus gitu, sampai dia nggak bisa tenang. Sudahlah kalau gitu kita pisah. Cuma dulu para sahabat, jamaah sekalian, sebelum memutuskan untuk pisah itu lapor dulu kepada pimpinannya itu, kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu, curhatlah, barangkali ada solusi gitu. Apa yang terjadi para pemirsa dan para pendengar seorang muslim dimanapun berada, juga di Instagram Al-Falah ya. Berangkatlah orang ini menuju rumahnya Sayyidina Umar. Kebetulan rumahnya agak terbuka itu Sayyidina Umar. Subhanallah, fawajada zaujatu Umar asyaddu istitalatan min zaujatihi. Didapati ternyata istrinya Sayyidina Umar lagi marah-marah juga, lebih kuat nyerocosnya, cerewetnya daripada istrinya sendiri. Padahal dia datang ingin mengeluh tentang istrinya, didapati istrinya Umar lebih dahsyat itu. Apa namanya? Meluapkan emosinya pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diam dan tidak menjawab. Senyum. Allahu Akbar. Mungkin Sayyidina Umar teringat ya, khuliqatil mar'ah min dir'il a'waj. Diciptakan manusia, wanita itu, istrinya itu dari tulang rusuk yang paling atas gitu, kata Nabi. Bengkok kan tulang rusuk itu. Itu bengkok jemaah sekalian. Kalau langsung diluruskan, patah. Ya patah itu cerainya. Tapi kalau dibiarkan dia bengkok terus, ya pelan-pelan sampai bisa lurus seperti itu. Umar megang betul bab ini. Tapi bukan hanya itu, ini yang menarik untuk saya sampaikan dalam kesempatan ini supaya kita pandai bersyukuri dengan ibunya anak-anak ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Sudah balik kecewa. Laki-laki sama ini. saja ternyata. Sama saja ternyata itu. Bodohai ya. Bodohai gitu. Dilihat oleh Sayyidina Umar, ya fulan ta'al, kemari kau. Dipanggil oleh Sayyidina Umar, kemari. Sepertinya kau ada sesuatu yang disampaikan kepadaku. Naam ya Amiral Mukminin. Iya wahai Amiral Mukminin. Ji'tuka, saya masih ingat betul bahasa ini. Ji'tuka li ashku istitalata zaujati. Fawajadtu zaujatuka asyaddu istitalatan min zaujati gitu. Saya datang ke sini ya Amirul Mukminin untuk mengeluh tentang nyerocosnya istriku itu, cerewetnya istriku di rumah gitu. Aku tidak tahan, ingin curhat kepadamu. Aku dapati istrimu kok lebih dahsyat ini. Gimana ini gitu? Bisa dibayangkan. Sayyidina Umar tertawa. Akhirnya dipanggil kesini. Mendekat dengan kota Nabi. Mendekat kata Sayyidina Umar sampai dipegang-pegang sampai Sayyidina Umar. Apa jawaban dia? Fa kaifa la asbir wala ashkur lillah gitu. Bagaimana saya tidak akan sabar dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Hiya ini istriku ini ghassalatun li thiyabi. Dia yang selama ini telah mencuci semua baju-bajuku gitu. Ya Allah. Tabakhatun li ta'ami. Dia yang selama ini pula istriku yang memasak semua masakanku. Khabbazatun li khubzi. Dia pula istriku ini yang setiap sore, setiap pagi menyiapkan snack untukku gitu. Khubuz itu roti. Gitu. Dia juga yang menyapu lantai setiap hari. Dan itu pekerjaanku. Dan yang paling penting kata Sayyidina Umar, murabbiyatun li auladi gitu. Aku tidak punya waktu lagi. Dia yang selama ini mengurus semua anak-anakku. Yang ngurus semuanya, yang nyekolahkan, ngantarkan sekolah. Kalau bahasa kita sekarang kira-kira begitu itu. Yang nyiapkan makan, yang mandikan, semua istriku. Yang paling penting lagi, aku tidak bermaksiat di jalan kata Sayyidina Umar. Aku tidak lirik sana, aku teringat kepada istriku di rumah gitu. Dia telah menjaga kehormatanku kata Sayyidina Umar. Isbir ya akhi kata dia. Dipegang oleh Sayyidina Umar. Pak sabar wahai saudaraku. Wal ahdu qarib. Ini tidak lama kayak gini. Jangan kau lawan. Akhirnya pulang langsung dia balik lagi ngelihat luka apa yang terjadi. Kemudian Sayyidina Umar, dia istrinya menangis, dipegang sama Sayyidina Umar istrinya itu dan dirangkul sama Sayyidina Umar gitu. Kemudian dia merebahkan ke dadanya Sayyidina Umar gitu. Itulah kehidupan rumah tangga. Jadi kadang-kadang kita ini Bapak, Ibu, mohon maaf, ini tidak apa-apa saya lebih detail lagi umum bulan Ramadan ya saya bicarakan masalah ini. Kalau kita ingin bahagia, ayolah syukuri keberadaan istri kita, termasuk ibu loh ya. Syukuri keberadaan suami ibu. Bukan hanya saya berbicara masalah perempuan, masalah menghormati wanita.
Ibu juga harus hargai pula suami. Dia di luar capek loh itu pekerjaan. Tantangan di luar luar biasa. Dia ingin masuk ke rumah mendapatkan senyum dari istrinya. Tirulah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kebahagiaan dibangun. Kedua belah pihak saling terkait gitu. Karena sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baiti, Rasul setiap masuk ke rumahku, aku langsung berdandan diri, kata Aisyah itu. Aku siapkan satu nampan air karena belum ada cermin pada waktu itu. Dia bercermin, Aisyah itu merapikan rambutnya. Kalau sekarang mungkin dirapikan sidonya, lipstiknya untuk menyambut Rasulullah gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian datang ke rumah, tidak ada kopi, tidak ada teh, tidak ada senyuman. Minimal kita bukakan pintu lah untuk suami tercinta di rumah. Itulah kebahagiaan, itulah syukur ya akhi. Istri ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah setengah jam saya berbicara. Saya belum bicara lagi nikmat anak. Saya ingin nanya, Mas Angga punya anak kan ya? Alhamdulillah, Ustaz. Nikmat tidak itu akhi? Nikmat, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ada orang sekarang kadang-kadang anak jadi beban ya. Nanti masuk usia sudah nggak, kadang-kadang merasa kita nggak dihargai sama anak gitu. Kita nggak perlu penghargaan anak, itu kewajiban kita kok. Kita berharap ini anak peluang amal soleh kita. Saya berkali-kali menyampaikan, kalau kita bicara sukses dalam hidup ini, kalau kita ingin bahagia yang sebenarnya, ayo kawal anak-anak kita. Mohon maaf, kita ini hidup hanya 60-70 tahun. Setelah itu kita meninggal dunia, siapa yang akan menggantikan estafeta kebaikan ini? Ya anak kita. Syukuri ini. Bentuk syukur kita bagaimana kepada anak? Kawal anak kita, bina anak kita, tarbiyah anak-anak kita, sekolahkan yang benar anak kita, carikan teman yang baik buat anak-anak kita sampai dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi kebanyakan kita ngeluh, anakku, anakku. Semua orang diceritain, aib pribadinya diungkapkan sama orang tentang masalah keluarganya. Tidak bersyukur pada keluarga ini. Saya belum bicara. Nanti kita akan bahas ya, syukur punya orang tua yang keberapa nanti itu. Ya, saya belum bicara Bapak Ibu, para pemirsa dan para pendengar, nikmat syukur yang Allah berikan kepada kita, indera kita ini semua. Allahu Akbar. Mata, Allah kasih pada kita mata. Untuk apa? Lihat. Untuk melihat. Tapi banyak orang tidak mensyukuri nikmat mata ini. Tapi mata justru dibuat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bawaannya sumpek terus. Kenapa? Maksiat terus kepada Allah. Karena bersyukur. Seharusnya mata ini disibuk, apalagi di bulan Ramadan disibukkan kita banyak baca Quran, ya kan? Mentadabburi kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Mata jangan dibuat liar. Mata dibuat khianat untuk memata-matai orang, naudzubillah gitu. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia ini mata disibukkan pada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mulut ini. Ya Allah, coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita dibuat bisu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bicara gitu. Kita bisa bicara, bisa ngoceh, bisa nyanyi ya, bisa apa segala macam. Tapi yang lebih banyak menggunjing orang, gak bersyukur akan nikmat mulut ini. Bagaimana tadi mata? Coba bayangkan kalau mata kita dibuat buta oleh Allah, merem terus seperti ini. Apa yang terjadi? Alhamdulillah kita bisa melihat, tapi melihatnya kita bukan semakin dekat dengan Allah, karena kita tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, nikmat hidup ini jemaah sekalian gitu. Telinga juga begitu, Allahu Akbar. Tidak dibuat budek kita oleh Allah. Bayangkan kalau kita jadi tuli ya. Gimana kalau kita tuli kira-kira? Habis kita ini. Tapi oleh Allah kita tidak dibuat tuli. Segar semua pendengaran kita oleh. Ayo sibukkan telinga ini mendengarkan yang baik-baik. Ya. Dengarkan kalimatullah, dengarkan nasihat-nasihat seperti ini dan lain sebagainya. Ya. Dan ya ini enggak, belum lagi tangan, nikmat tangan. Ya Allah, nikmat kaki bisa berjalan. Saya sekarang bisa di Al-Falah, nanti saya balik lagi ke Perak. Yang menggerakkan siapa semua ini? Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri gitu. Makanya Allah ma'afini fi badani. Ya kan? Allah ma'afini fi sam'i. Allah ma'afini fi basari. La ilaha illa anta ya Allah. Ampuni, beri maaf ya kepada badanku yang cukup banyak bermaksiat kepadamu. Beri maaf karena aku cukup banyak bermaksiat lewat kedua mataku, kedua telingaku. Ini semua kita karena kita tidak bersyukur dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya akhi, ini saya belum masuk nikmat ilmu. Syukur dengan ilmu yang kita punya. Saya masih belum masuk
bersyukur dengan harta yang kita miliki. Nanti juga walaupun kita akan bahas masalah sedekah juga ya. Seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuk syukur yang harus kita maksimalkan kepada Allah. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini adalah sentuhan-sentuhan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya masih ada waktu ya? Masih, Ustaz. Sebenarnya kalau kita bicara syukur itu ada dua macam sebenarnya. Yang pertama, syukrul makhluk lil khaliq. Bersyukurnya kita manusia, makhluk ini manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada tiga saya katakan ya. Bersyukur dengan hati. Ini kalau lihat di Suara Muslim, saya biasanya jelang maghrib sudah bertahun-tahun tuh nggak ada perubahan tuh ya. Ya, bersyukur dengan hati. Huwal i'tiraf bi anna kullan ni'am min indillah. Bersyukur dalam hati, mengakui dalam hati bahwa semua nikmat-nikmat ini karunia dari Allah, bukan jerih payah kita sendiri, bukan usaha kita sendiri, bukan karena kejeniusan kita. Karena yang membuat kita jenius Allah, yang membuat kita cerdas juga Allah, yang menguatkan lobi-lobi kita kemana-mana, yang menggerakkan juga Allah. Kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Akui semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Falah sekarang punya ada terobosan kajian online yang menggerakkan punya pemikiran seperti ini, siapa kira-kira? Allah juga. Begitu cintanya Allah kepada kita gitu. Jangan kita merasa bangga punya ide. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bisa berbicara seperti ini. Yang membuat saya bisa berbicara begini, yang menggerakkan juga lisan saya Allah Subhanahu wa taala. Syukuri, semakin disyukuri la azidannakum. Ditambah oleh Allah nikmat-nikmat seperti itu. Allahu akbar. Syukur kita pada Allah dengan hati. Terus niatkan semua nikmat-nikmat ini qasdut ta'ah, diniatkan untuk taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Yang kedua, syukur kepada Allah adalah syukur bil lisan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika apa? Fahadits, adapun nikmat Tuhanmu ceritakan, minimal alhamdulillah. Sampean para pemirsa, pendengar, kalau punya nikmat jangan ditutup-tutupi. Yang penting kita dalam rangka bersyukur pada Allah, silakan. Ya. Bahkan kalau anak kita sukses, kita ngadakan tasyakuran, itu adalah bentuk syukur kita dengan lisan itu namanya. Dibuktikan dengan lisan, alhamdulillah anakku lulus. Ya, minta doa barakahnya pada orang gitu, dan lain sebagainya. Makanya Nabi apa? Salah satu zikir Nabi itu, syukur Nabi itu kalau pagi apa? Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin, ya kan? Wa afiyatin wa sitrin. Allahu akbar. Fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, pagi ini Engkau telah karuniakan kepadaku berbagai macam nikmat-Mu. Wa afiyatin. Engkau telah berikan pula nikmat afiat kepadaku. Wa sitrin, ini yang paling menarik ini. Engkau juga telah berikan karunia menutupi semua aib-aibku. Fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah gitu. Karena boleh jadi Pak, para pemirsa, ini aib-aib yang di dunia ditutup, jangan-jangan di akhirat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri ini, oleh Allah kita telah ditutup. Allahu akbar. Saya kalau bicara bab ini dalam bab khauf war raja itu ya, terutama bab raja itu, alhamdulillah ketika kita berbuat dosa, kadang juga kita sering melihat orang juga berbuat dosa yang sama tapi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditutup oleh Allah. Berarti Allah sangat mencintai kepada kita dengan sifat satarnya itu. Zat yang maha menutupi aib manusia itu. Syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ma asbaha min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Walakal hamdu walakas syukru. Coba lihat, hamdu wa syukru lillah. Ini dengan lisan gitu. Nah, yang paling penting adalah syukur dengan Allah. Yang ketiga ini adalah apa? Asyukru bil jawarih, dibuktikan dengan amal perbuatan. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin kita semakin kita banyak amal salehnya gitu. Semakin kaya, semakin kita berbagi. Semakin banyak ilmu, semakin kita sebarkan ilmu kita pada orang lain gitu. Allahu akbar. Semakin sehat, kita semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pasti Pak, orang-orang kayak gitu bahagia hidupnya. Otomatis bahagia hidupnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah syukru insanin li akhar, bersyukurnya manusia pada sesama manusia.
Jangan lupa ya, kalau ada orang berbuat baik sama kita, ucapkan minimal jazakumullahu khaira. Karena kata Nabi, man lam yashkurin nas la yashkurillah. La yashkurillah. Orang kalau tidak berterima kasih pada sesama manusia, berarti orang itu tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo apresiasi kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita ucapkan minimal terima kasih. Ya, jazakallah khair, barakallahu fikum, Allah yukatsir amsalak. Ucapkan bahasa-bahasa doa-doa yang baik sebagai bentuk ucapan terima kasih kita akan kebaikannya, seperti itu. Nah, inilah syukur yang harus kita jaga bersama-sama. Gimana ya, akhi? Mau terus atau bagaimana ini? Ini kita masih sudah 3/4 jam saya bicara. Ya, apa Ustaz. Ini kita masih membahas syukur ini Ustaz ya. Sebenarnya ada 6 poin terkait kiat meraih kebahagiaan di bulan suci Ramadan, atau untuk kebahagiaan dunia dan akhirat tadi Ustaz ya, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Nah, ini masih syukur saja sudah panjang, dan alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Kalau mungkin dari kita kebanyakan mitra muslim atau diri saya sendiri mungkin berbicara syukur itu yang ada dalam pikiran hanya mensyukuri rizki saja Ustaz. Jadi dapat THR baru bersyukur. Ukurannya hanya dunia saja. Iya. Padahal nikmat beribadah, nikmat bisa berpuasa sempurna, itu nikmat harus kita syukuri. Nikmat bisa salat malam, tidak pernah malas, syukuri itu. Nanti besok malam lebih semangat lagi kita beribadah itu. Insyaallah. Bisa membaca Quran 1 juz, syukuri. Insyaallah besoknya bisa nambah lagi itu. Karena kita diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi segala macam yang baik-baik ini syukuri pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah akan menambah nikmat-nikmat itu, seperti itu. Maka kita akan bahagia secara otomatis. Iya, baik. Jadi mitra muslim jangan lupa bersyukur ya hari ini, dan salah satu bentuk syukur adalah dengan bersedekah juga Ustadz ya. Nah, ini mitra muslim mungkin para pemirsa channel YouTube Masjid Al-Falah Surabaya Official, juga di bawah ini ada running text ya yang bisa dibaca untuk bisa terus mendukung kegiatan dakwah Masjid Al-Falah Surabaya. Anda bisa berinfak ke nomor rekening Bank Mandiri Syariah 700-115-9571 atas nama Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, dan jangan lupa tambahkan angka 5 di akhir nominal. Ini sudah kami buka sesi tanya jawab Ustadz ya. Untuk penjelasannya insya Allah bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Dan ini masih panjang sebenarnya kalau kita berbicara syukur. Ini juga sangat panjang sekali. Selain mensyukuri nikmat, ini adanya musibah seperti saat ini juga wajib untuk bersyukur ini. Kita akan masuk di bab sabarnya nanti itu. Bab sabarnya poin nomor 2 itu ya. Oke, baik. Ini saya ingin menyapa para pemirsa yang sudah tergabung baik dari Facebook Suara Muslim ataupun channel YouTube Masjid Al-Falah Surabaya Official di sini ya. Ada Dian Arista, terima kasih sudah menyimak. Hanya menyapa saja. Kemudian ada Wiwin Umur Rahmah, alhamdulillah mendapat tazkiyatun nafs lagi dari beliau, menyimak dari Kediri, Pare. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian ada Basuki Rahmat, ini amin untuk Allah yang Maha Kuasa, hanya sekedar menyapa beberapa. Dan ini ada mitra muslim yang menanyakan melalui YouTube, tapi ini sebenarnya terkait fikih Ustaz. Fikih, dia di bab fikih. Saya tidak akan jawab bab fikih ya. Oke, baik. Jadi dari akun atas nama Gamer Taubat ini ya. Ini bisa bertanya langsung. Sudah nulis lama itu. Sudah nulis lama. Ini kalau saya baca pertanyaannya sebenarnya kemarin sudah ditanyakan Ustaz. Di hari kemarin ini. Di Ustadz yang sebelumnya kemarin ditanyakan tapi tidak ditanggapi juga. Dan ini mungkin bisa masuk ke fikih Ustaz ya, ke Ustadz Agung. Tapi boleh saya bacakan Ustaz? Kapan Ustadz Agung? Ustadz Agung insya Allah hari Sabtu ya, atau Ahad itu insya Allah Ustadz Agung. Tunggu hari Ahad saja ya. Baik, jadi harap bersabar untuk mitra muslim atau pemirsa ya dari channel YouTube Masjid Al-Falah Surabaya Official yang sore hari ini sudah bergabung. Terima kasih, dan jangan lupa para pemirsa yang saat ini sudah bergabung di channel YouTube-nya Masjid Al-Falah Surabaya Official, jangan lupa untuk di-subscribe ya, agar Anda bisa terus mendapatkan notifikasi terbaru, dan jangan lupa diklik loncengnya ya, biar dapat notifikasi terbaru siaran-siaran dari channel Suara Muslim. Ada pendengar ini dari Instagram Ustadz.
pemirsa dari Instagram kita, akun atas nama Denaya, Ibu Denaya menanyakan, Ustadz, di akhir zaman ini banyak orang yang selalu suatu kebahagiaan ini didapat dengan materi saja. Jadi melihat kebahagiaan hanya dengan materi. Nah, bagaimana Ustadz dengan tanggapan seperti ini? Ya bisa, tidak usah tanggapan saya, kita udah bisa banyak melihat bagaimana orang yang melihat mengukur kebahagiaan dengan materi itu. Justru celaka dengan materinya itu. Agama kita tidak melarang kita memiliki materi ya, memiliki kekayaan. Yang penting kira-kira pertanyaannya, kekayaan yang Allah berikan kepada kita bisa nggak kita bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu kalau kita ingin bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kekayaan itu harus kita syukuri. Bagaimana bentuk syukurnya? Ya kita berbagi, ya. Berbagi, tidak menyombongkan diri pertama, ya. Kita meyakini bahwa semua nikmat-nikmat rezeki ini Allah yang memberikan kepada kita. Allahul ladzi razaqakum, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya walaupun kita berbicara, kita yang berusaha, tapi memang siapa yang menggerakkan kita berusaha? Kalau Allah berkehendak dibuat sakit kita ini, ya kan? Tapi kita dibuat sehat, bisa mencari rezekinya Allah dan diberi oleh Allah rezeki itu, kemudian kita menyombongkan rezeki itu. Terlalu banyak saya melihat contoh-contoh seperti itu. Ternyata kebahagiaan itu bukan di harta. Ya, banyak orang punya banyak harta, di saat dia lupa kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, dicabut kebahagiaannya. Hartanya masih ada, tapi tidak bisa membahagiakan dirinya gitu. Harta banyak tapi anaknya narkoba. Harta banyak tapi istrinya tidak taat kepadanya. Apa nikmatnya hidup ini? Harta banyak tapi dia sakit-sakitan. Gagal ginjal, ya, kena gula, ya, kemudian jantungan, masuk rumah sakit, syarafnya kejepit, macam-macam gitu. Akhirnya harta yang dia miliki tidak bisa kemudian membahagiakan dia gitu. Jadi bahagia itu di saat kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, mengkaitkan semua nikmat-nikmat ini, sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melarang kita memiliki harta yang banyak, bahkan kita diperintah. Harta ini, dunia ini milik kita, yang paling berhak untuk mengelola ya kita manusia, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akan kita jalankan sesuai dengan perintah Allah. Cuma kebanyakan manusia ini ketika sudah terlibat dengan urusan dunia lupa, karena kita punya hawa nafsu, yang akhirnya hawa nafsunya itu lebih dominan, ya, mengalahkan kejernihan berpikirnya dan ketulusan hatinya, sehingga dia larut, ya, seakan-akan dunia itu akan mengekalkan kehidupannya. Nauzubillah. Dan apa yang terjadi? Terlalu banyak. Dengan harta kakak adik bisa tukaran karena berebut warisan. Dengan harta antar relasi, padahal dia berbisnis dari mulai SMA, perguruan tinggi sampai jadi miliaran, ratusan miliar, bahkan T. Begitu masing-masing sama-sama berkeluarga, kepentingannya beda, tukaran juga. Itu kenapa? Karena tidak diikat semua itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diikat dengan Allah Subhanahu wa taala, rapat bersama-sama. Ini kayaknya bisnis kan lagi sepi, kayaknya kita ada hak Allah yang belum kita penuhi gitu. Saya berbicara begini karena ada relasi saya yang seperti itu. Jadi kalau perusahaannya bermasalah, berinfak dia, bangun masjid, ya. Nanti setelah itu datang ke tempat-tempat yang layak untuk diperhatikan. Kompak itu, jajaran direksinya itu kompak, semuanya sama, tidak ada. Nanti kalau saudara-saudaranya, ponakan dari temannya itu bantu juga, semakin dijadikan perusahaannya. Semakin bersyukur, semakin ditambah nikmatnya. Tapi kalau semakin medit, penuh perhitungan, apalagi sampai sikut-sikutan, memfitnah karena masalah dunia, terlalu banyak contohnya di lapangan, akhirnya hancur berantakan seperti itu. Nah, ya, ketika mendapat musibah tadi langsung bersyukur dengan bersedekah tadi Ustaz, ya, Masya Allah, dan berinfak. Nanti bab sedekah saya akan bahas khusus nanti di pertemuan terakhir insya Allah, ya. Baik Ustaz. Nah. Baik, terima kasih Denaya sudah bergabung dari Instagram Masjid Al-Falah Surabaya ke channel YouTube. Ustadz, ada Bapak Roni, beliau menanyakan, Ustadz mau bertanya tentang suami istri tadi ini Ustadz. Sebatas apa sih Ustadz kesabaran seorang suami menghadapi istri dalam rumah tangga? Misalnya perlakuan istri seperti apakah yang masih bisa ditolerir? Tidak ada batasannya sahabat dalam masalah keluarga, ya akhi. Apalagi yang nanya ini kan laki-laki sebagai suaminya. Suami itu dia pelopor, suami itu pengayom, suami itu dalam bahasa Al-Quran qawwam. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami yang pandai bersyukur dalam keluarga itu melaksanakan betul misi ini. Dia harus menjadi mengkawamkan dirinya. Siapa laki-laki yang kawam itu? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Memang laki-laki ini harus punya nilai lebih dibandingkan dengan wanita,
ya, lebih dari sisi akidahnya. Kita seharusnya sebagai kaum laki-laki yang di bawah kita ini ada istri kita dan anak kita, iman kita harus lebih kokoh daripada iman istri dan anak-anak kita, karena kita jadi contoh masalahnya. Ibadah kita harus lebih kuat daripada ibadah istri dan anak-anak kita. Ini qawwam masalahnya gitu, ya kan? Ya. Kemudian keilmuan kita harus lebih cerdas daripada kecerdasan istri dan anak-anak kita. Seharusnya begitu laki-laki yang qawwam itu. Termasuk juga kesehatan fisiknya. Fisik kita harus lebih sehat daripada kalau semua laki-laki sakit-sakitan, bikin repot sama keluarganya ya, sama istrinya, sama anaknya gitu. Harus kita sehat, jaga kesehatan kita gitu. Ya seperti itu. Terus begitu. Bima faddalallahu ba'dhu ala ba'd gitu. Etos kerjanya kita. Urusan harta tambah lagi kita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu dia punya kewajiban untuk menafkahkan hartanya kepada istri dan anak-anaknya. Bukan istri suruh jadi harta. Mohon maaf saya berbicara seperti ini. Kalaulah ada, yaitu dispensasi kayak Khadijah di zaman Nabi, tapi tetap dia di atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, kalau saya tidak tahu apa masalahnya pertanyaan tadi itu, yang jelas ayo evaluasi pada diri kita. Jangan istri tidak taat kepada kita karena kita tidak memberikan contoh kepada istri. Jangan-jangan anak tidak hormat kepada kita karena kita juga tidak memberikan teladan yang baik di tengah-tengah keluarga kita itu. Evaluasi masalahnya sebelum kita menyalahkan pada mereka. Kalau itu terjadi, tunjukkan kesabaran kita. Saya harus berubah. Saya harus menjadi laki-laki, orang tuanya anak-anak yang menjadi contoh bagi mereka semua. Subuh, saya bangun duluan sebelum mereka bangun. Masya Allah, harus begitu gitu. Saya harus bisa baca Quran. Saya tidak mau kalah dengan kefasihan baca Qurannya anak-anak saya. Itu orang tua yang benar. Itu semua butuh kesabaran memang itu. Ya, itu tidak ada batasannya. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ya. Baik, jadi sabar tidak ada batasannya ya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Tristan Firmansyah dari channel YouTube ya. Terima kasih. Beliau juga menanyakan sabar ada batasnya enggak Ustadz? Nah, ini langsung ditanggapi juga oleh mitra muslim yang lain Ustadz. Saya bantu jawab untuk Mas Tristan, sabar tidak ada batasnya karena balasannya adalah surga. Masya Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Betul itu. Tidak ada batasannya itu. Dan balasan bagi orang yang sabar itu tidak ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Surga itu di depan mata kita. Sampean para pemirsa kalau sukses menata rumah tangga dengan penuh kesabaran. Kalau punya istri ternyata istri kita tidak bisa baca Quran, sampean dengan sabar datangkan guru ngaji. Sampean mengeluarkan uang untuk bayar untuk guru ngaji itu uang kita, itu deposito kita di akhirat. Butuh kesabaran memang untuk mengikis habis rasa medit yang kita miliki ini. Sampean nyekolahkan anak, kasih makan sama anak. Sampean yang bekerja tapi rezeki sampean lari pada mereka. Ini kalau tidak ada kesabaran susah. Hitung-hitungan kita ini. Ya kan? Sekolah jangan setengah-setengah, cari sekolah yang baik. Kalau kita mampu cari sekolah yang baik, karena uang kita nggak kemana-mana itu. Uang kita itu akan dicatat oleh Allah sebagai deposito kita di akhirat seperti itu. Ini semua butuh kesabaran, sekaligus kita bersyukur Allah ngasih peluang amal saleh di hadapan kita seperti itu. Baik. Nah, beralih ke akun berikutnya, Nurul Hidayati. Yang terakhir ini ya? Atau masih ada lagi? Masih ada sebenarnya Ustadz. Dua Ustadz ya? Ya dua, betul. Ini Ibu Nurul Hidayati dari Papua Jayapura Ustadz. Masya Allah, ini jauh ya Ustadz. Puasa sebagai sarana untuk tazkiyatun nafs. Nah, tetapi kalau sudah selesai puasa, biasanya kita kembali kepada perbuatan yang mengotori hati kita. Nah, bagaimana caranya supaya puasa kita maksimal sampai di luar Ramadan pun hati kita tetap bersih, Ustaz? Pertama ini Bapak atau Ibu? Ibu Nurul. Ibu Nurul, pertama kita ini manusia. Kita ini bukan malaikat, kita ini bukan nabi. Ya. Kita ini diberi oleh Allah potensi yang namanya syahwat dan hawa nafsu kita. Ini pernah saya bahas kemarin di pertemuan yang lalu. Nah, yang sukses manakala kita mampu mengendalikan nafsu kita tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan wajar. Lagian kalau kemudian kita ini punya semangat kayak Ramadan, terus akhirnya kita kayak malaikat gitu. Enggak, kita pasti berbuat salah, kita pasti lupa gitu. Pasti lupa gitu. Yang penting ketika kita lupa, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah lagi. Makanya salah satu cara untuk bisa mengistiqomahkan ini, nanti pas ke Ramadan, ayo hidupkan puasa sunnahnya. Makanya Nabi langsung berbicara, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shomad dahar, kata Nabi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari setelahnya, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun.
Semangatnya apa? Semangat keistiqomahan ini. Setelah itu masuk bulan apa? Dzulqa'dahnya, ya, sibukkan kita dengan puasa Daud. Tidak bisa Senin Kemis. Tidak bisa ya sehari berapa? Satu bulan berapa? 3 hari. Tidak bisa juga 1 bulan 1 hari. Salat malam juga begitu. Jangan hanya salat tarawih saja. Nanti di Ramadan masih ada salat tahajud loh. Di bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat. Di luar Ramadan masih ada infak dan sedekah. Itu bentuk-bentuk menjaga keistiqomahan kita dalam suasana Ramadan seperti ini. Nah, Terakhir Ustadz ya, nah, dari Ibu Lucy di Instagram menanyakan ada beberapa bentuk syukur tadi Ustadz ya, lisan dan lain sebagainya. Nah, bentuk syukur apa yang sebenarnya paling disukai Allah Ustadz? tiga-tiganya berbarengan itu. Hati kita mainkan, mengakui bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah dan niatkan untuk beribadah kepada Allah dan ucapkan dengan lisan Alhamdulillah. Atau kalau Nabi, asbahna ala fitratil Islam. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin ila akhirih, seperti itu. Terus buktikan semua nikmat-nikmat ini dengan amal perbuatan. Itu semuanya kembali nyatu, itu bentuk syukur kita yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Sore taala. hari ini terakhir Ustadz sebagai penutup mungkin ada doa, dan malam ini juga malam Jum'ah Ustadz Masyaallah. dijaga Bismillah. oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. نسألك الثبات والاستقامة في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.